Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Mengapa demikian? Tanya Chen Ping dengan bingung. Jika Anda menantangnya sekarang, dia akan berada dalam kondisi terkuatnya. Jika Anda menunggu hingga orang lain menantangnya, maka itu akan menjadi yang termudah. Kata orang tua itu. Chen Ping tersenyum. Meskipun tantangan tingkat pertama sulit, dengan kekuatannya, dia dapat dengan mudah mengatasinya. Rekan Taois, kamu tidak perlu tertawa. Apakah kamu pikir dunia kita tandus dan tidak memiliki tuan, dan kamu dapat menang dengan mudah? Kata orang tua itu. Chen Ping mengangguk dan tidak menyangkalnya. Kamu salah. Orang yang ingin kamu tantang bukan dari dunia kita, tapi datang ke dunia kita belum lama ini. Ketika orang ini tiba, kita tahu bahwa bencana alam akan segera dimulai. Mungkin ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Aku takut dunia kita akan hancur. Orang tua itu memandang tanah tandus yang tandus itu dan berkata dengan penuh emosi. Mengapa begini? Chen Ping tercengang. Jelas bahwa dunia kita telah dipilih untuk menjadi tempat uji coba. Ketika uji coba ini selesai, misi kita akan tercapai, dan dunia ini tidak perlu ada lagi. Di mata makhluk-makhluk perkasa itu, dunia kita tak lebih dari setitik debu. Setelah orang tua itu selesai berbicara, air mata benar-benar mengalir dari matanya. Chen Ping terdiam. Dia tidak tahu bagaimana cara menghibur lelaki tua itu. Serangan musuh. Tiba-tiba seseorang berteriak, dan kemudian semua orang di kota itu melompat ke udara karena panik. Beberapa wanita dan anak-anak tetap tinggal di kota dan bersembunyi di rumah mereka. Di kejauhan, dua titik hitam mendekat dengan cepat dan segera tiba di atas kota. Kedua kultivator ini telah mencapai alam Mahayana tingkat ke-8. Tetapi di mata para pendeta kota kecil ini, kedua orang ini adalah orang-orang kuat yang tak terkalahkan. Sial, ini tempat terkutuk tanpa sumber daya sama sekali. Akhirnya aku menemukan kota kecil yang dihuni penduduk. Saudaraku, mari kita pergi mencari dan melihat apakah kita bisa mendapatkan sesuatu. Setelah keduanya selesai berbicara, mereka langsung menuju kota. Melihat hal ini, banyak biksu di kota itu melangkah maju untuk menghentikannya. Namun, pihak lain menutup mata terhadap hal itu. Salah satu dari mereka hanya melambaikan tangannya, dan aura mengerikan turun dari langit. Para pendeta di kota itu gugur satu demi satu, dan tidak ada seorang pun yang mampu menghentikan mereka. Kesenjangan kekuatannya terlalu besar. Kedua lelaki itu mendarat di kota itu, dan salah satu dari mereka mendengus dingin. Serahkan semua sumber daya yang kalian miliki, dan kami dapat menyelamatkan nyawa kalian. Orang lain juga berkata cepat, kirimkan beberapa wanita cantik ke sini agar kita bisa bersenang-senang. Semua pendeta di kota itu melotot ke arah kedua lelaki itu, tetapi tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Kalian berdua ini apa-apaan? Apa gunanya menindas yang lemah? Pada saat ini, Chen Ping mengikuti lelaki tua itu dan perlahan-lahan tiba di jalan di tengah kota. Siapa gerangan yang berani berkata begitu tentang kami, saudara-saudara? Seorang pria mengumpat dengan keras, menoleh dan melihat Chen Ping. Ketika kedua orang ini melihat Chen Ping, wajah mereka berubah menjadi hijau. Di mata para biksu kota kecil ini, mereka sangatlah berkuasa. Namun di mata Chen Ping, mereka hanyalah semut. Kedua pria itu mengenal Chen Ping dan mengetahui kekuatan sejatinya. Ketika mereka berada di Sekte Tao, mereka berada di tengah kerumunan dan melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Chen Ping telah membunuh pemimpin Sekte Ling dan Tetua Agung Sekte Tang. Tuan Chen, saya tidak menyangka Anda ada di sini juga. Kedua pendeta itu gemetar ketakutan. Kalian berdua hanya ingin mendapatkan pengalaman dan lulus ujian. Mengapa kalian harus menyakiti kehidupan orang lain? Sumber daya yang dimiliki orang-orang ini tidak berguna bagi kalian. Keluar dari sini sekarang, berhenti menindas yang lemah. Chen Ping melambaikan tangannya dan berkata. Kedua biksu itu mengangguk berulang kali, lalu berlari pergi tanpa menoleh ke belakang. Ketika para biksu di kota melihat pemandangan ini, mereka semua berlutut untuk menyembah Chen Ping. Orang tua itu juga terkejut. Dia tidak menyangka Chen Ping begitu kuat. Bahkan orang-orang yang datang dari bencana alam pun takut pada Chen Ping. Rekan Taois, tolong selamatkan hidup kami. Orang tua itu pun berlutut. Orang tua, cepatlah bangun.
Chen Ping membantu orang tua itu berdiri dan dengan santai menggambar pola formasi di udara. Kemudian seluruh kota diselimuti cahaya keemasan. Orang tua, aku telah menyiapkan formasi pertahanan di sekitar kota ini. Jika kau menghadapi bahaya, selama kau tidak meninggalkan kota ini, tidak ada yang bisa membahayakan nyawamu. Kata Chen Ping. Terima kasih, terima kasih. Banyak biksu di kota itu mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Orang tua, saya ingin menantang seseorang. Bisakah Anda memberitahu saya di mana orang yang akan ditantang? Chen Ping bertanya. Lelaki tua itu menunjuk ke arah barat daya dan berkata, seharusnya di arah itu. Ada seorang pria memegang kapak raksasa, tingginya hampir 100 meter. Chen Ping memperoleh informasi yang berguna dan tidak tinggal terlalu lama, tetapi langsung menuju ke barat daya. Pada saat ini, Chen Ping menyebarkan indera spiritualnya dan mulai menangkap aura pria yang disebutkan lelaki tua itu. Lagi pula, jika seseorang ditantang, kekuatan lawannya tidak boleh terlalu rendah, jika tidak, itu tidak akan berarti. Segera, Chen Ping mengunci suatu area dan mendarat langsung di sana. Chen Ping melihat sekeliling dengan pandangan waspada. Ledakan-ledakan, tiba-tiba terjadi gempa bumi dan seluruh bumi berguncang. Chen Ping dengan cepat melompat ke udara, dan ketika dia melihat ke bawah, dia melihat jurang yang dalam di tanah, kemudian seorang pria memegang kapak besar perlahan berjalan keluar. Pria itu berpakaian compang camping, seperti pengemis. Tingginya 100 meter, tetapi auranya sangat menakutkan. Lelaki itu mendongak ke arah Chen Ping dan menyeringai, seorang Mahayana Realem tingkat ketiga berani menjadi yang pertama menantang, kau punya nyali. Kebetulan aku tidak bisa menemukan sumber daya apapun di tempat terkutuk ini, jadi aku akan mendapat uang darimu. Chen Ping menatap pria itu dan ekspresinya berubah sangat jelek. Sial, apakah level pertama begitu menyimpang? Bagaimana orang lain bisa melewati level pertama? Chen Ping mengerutkan kening, sangat bingung. Bahkan saudara perempuan Hong Yao dan Lan Yao telah melewati level pertama. Bagaimana mereka mengalahkan monster besar di depan mereka? Nah, ini juga pertama kalinya bagiku. Aku tidak tahu bagaimana yang lain bisa lulus. Setelah pria itu selesai berbicara, dia tiba-tiba mengayunkan kapaknya ke arah Chen Ping. Sial, Chen Ping mati rasa. Ternyata tantangan di tangga menuju surga ini berbeda-beda setiap saat. Ketika laki-laki itu menebang dengan kapaknya, langit dan bumi meledak, sungguh mengerikan. Chen Ping tidak punya jalan keluar. Kecuali dia tidak ingin menantang level kedua, dia harus mengalahkan orang di depannya. Sekarang satu-satunya pilihan adalah berjuang keras. Chen Ping mengeluarkan pedang pembunuh naga di tangannya dan kemudian langsung menangkis kapak pria itu. Ledakan, dengan suara keras, tubuh Chen Ping terlempar mundur ribuan kaki dan tangannya menjadi mati rasa. Chen Ping menatap pria di depannya dengan kaget, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Apakah level pertama begitu kuat? Apakah ini secara khusus ditujukan kepada saya? Chen Ping menenangkan tubuhnya, menggenggam erat pedang pembunuh naga dengan kedua tangan, dan secercah kesungguhan terpancar di matanya. Dia menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan spiritual di tubuhnya melonjak liar, dan pedangnya bersinar terang. Menghadapi monster besar di depannya yang tingginya 100 meter dan memegang kapak besar, dia tahu bahwa dia tidak boleh ceroboh dalam pertempuran ini. Datang lagi, teriak Chen Ping dengan suara rendah, dan bergegas menuju pria itu seperti kilat. Pedang pembunuh naga membelah langit, memunculkan energi pedang tajam yang langsung menuju dada pria itu. Pria itu menyeringai dan mengayunkan kapak raksasa itu, menciptakan hembusan angin yang bertabrakan dengan energi pedang Chen Ping. Dengan suara keras, langit dan bumi seakan terkoyak, gelombang udara menyapu sekeliling, dan tanah retak lagi. Chen Ping terdorong mundur puluhan kaki, tetapi dia tidak mundur. Sebaliknya, matanya menunjukkan semangat juang yang lebih kuat. Dia merasakan kekuatan mengerikan laki-laki itu, namun juga menangkap sedikit irama misterius darinya. Setiap ayunan kapak raksasa itu sepertinya mengandung semacam aturan langit dan bumi, yang membuatnya merasakan sesuatu yang samar-samar. Jadi begitulah adanya, Chen Ping bergumam pada dirinya sendiri, dengan secercah pencerahan di matanya. Dia tidak lagi terburu-buru menyerang, tetapi mulai mengamati pergerakan pria itu dengan saksama, mencoba memahami misteri di balik kekuatan itu.
Melihat Chen Ping tidak lagi mengambil inisiatif untuk menyerang, pria itu mendengus dingin, mengangkat kapak besarnya tinggi-tinggi, dan menebasnya secara tiba-tiba. Kemanapun bilah kapak itu lewat, ruang itu tampak terkoyak, meninggalkan retakan gelap yang langsung menuju ke arah Chen Ping. Ekspresi Chen Ping berubah serius, dan dia berhasil menghindari serangan itu. Dia merasakan kekuatan penghancur yang terkandung dalam bilah kapak itu, dan menjadi lebih waspada, tetapi juga lebih bersemangat. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan langka, dan jika dia bisa mendapatkan wawasan darinya, kekuatannya pasti akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Datang lagi, Chen Ping berteriak lagi, mengayunkan pedang pembunuh naga, dan energi pedang itu bagaikan pelangi, bertabrakan dengan kapak raksasa milik pria itu lagi. Kali ini, ia tak lagi sekadar bertarung secara langsung, tetapi mencoba menyatukan kekuatan spiritualnya dengan niat pedang, mencari misteri yang tersembunyi dalam pertempuran itu. Ledakan, 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 pertarungan menjadi semakin sengit, langit dan bumi dipenuhi fluktuasi energi yang dahsyat. Sosok Chen Ping terus berkelebat di udara, dan energi pedang dari pedang pembunuh naga terjalin dengan kapak raksasa pria itu, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Saat pertempuran terus berlanjut, gerakan Chen Ping menjadi semakin halus, dan niat pedangnya menjadi semakin halus. Dia merasa seolah-olah telah menyentuh tepi alam tertentu, suatu keadaan misterius yang melampaui kekuatan belaka. Ternyata kekuatan bukan hanya kekuatan kasar, tetapi pemahaman dan penerapan hukum langit dan bumi. Pikiran Chen Ping tiba-tiba menjadi jernih, dan secercah cahaya melintas di matanya. Dia tidak lagi bertahan, tetapi mengambil inisiatif untuk menyerang. Energi pedang-pedang pembunuh naga menjadi semakin ganas, dan setiap serangan membawa irama misterius. Pria itu merasakan perubahan Chen Ping dan ekspresinya sedikit berubah. Dia tidak menyangka bahwa biksu yang tampaknya lemah di depannya ini akan terus berkembang dalam pertempuran dan bahkan mulai mengancamnya. Wah, menarik sekali. Pria itu mencibir dan mengayunkan kapaknya lebih keras lagi, mencoba menekan Chen Ping dengan kekuatan penuh. Akan tetapi, Chen Ping saat ini bukan lagi orang yang sama seperti saat pertama kali memasuki pertempuran. Niat pedangnya semakin kuat dan padat, dan setiap serangan membawa kekuatan aturan langit dan bumi. Ketika bertabrakan dengan kapak raksasa milik pria itu, dia berhasil menang. Ledakan, terjadi tabrakan hebat lagi, pedang pembunuh naga milik Chen Ping dan kapak raksasa milik pria itu terguncang pada saat yang sama. Chen Ping memanfaatkan situasi itu untuk mundur, sedikit keyakinan terpancar di matanya. Dia tahu bahwa dia telah menemukan cara untuk mengalahkan pria itu. Selanjutnya, saatnya untuk mengakhiri. Chen Ping berteriak pelan, dan kekuatan spiritual dalam tubuhnya melonjak liar. Energi pedang-pedang pembunuh naga tiba-tiba melonjak dan berubah menjadi bayangan pedang besar, melesat lurus ke arah pria itu. Lelaki itu merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam bayangan pedang itu, raut wajahnya berubah drastis, dan dia buru-buru mengangkat kapak raksasanya untuk melawan. Namun kali ini kapak raksasanya gagal menghalangi sepenuhnya energi pedang Chen Ping. Ledakan, bayangan pedang itu menebas, kapak raksasa milik lelaki itu terlempar dan tubuhnya terdorong mundur ratusan kaki. Dia menatap bekas luka pedang yang dangkal di dadanya, dan sekilas ekspresi terkejut terpancar di matanya. Kamu bukan alam Mahayana kelas 3, kamu telah menyembunyikan alammu, tetapi aku tidak menyangka bahwa kamu akan menyakitiku. Pria itu menatap Chen Ping dengan tak percaya, dengan sedikit nada takut dalam suaranya. Kamu baru tahu, sepertinya agak terlambat. Chen Ping tersenyum tipis. Kau sembunyikan kerajaanmu dan membuatku ceroboh. Kau sangat jahat. Pria itu sangat tidak puas. Chen Ping tersenyum tipis, matanya penuh percaya diri. Teruskan, ini baru permulaan. Sebelum dia selesai berbicara, dia mengayunkan pedangnya lagi, dan energi pedang itu bagaikan pelangi, melesat lurus ke arah pria itu. Kali ini, niat pedangnya lebih kental, dan setiap serangan membawa kekuatan aturan langit dan bumi, sehingga sulit bagi pria itu untuk melawan. Saat pertempuran semakin intensif, kekuatan pedang Chen Ping bertambah kuat. Dia merasa seolah-olah dia telah menyentuh tepi suatu alam tertentu, suatu keadaan misterius yang melampaui kekuatan sederhana. Akhirnya, Chen Ping menebas dengan pedangnya, dan kapak raksasa pria itu terlempar sepenuhnya, dan tubuhnya terlempar mundur ribuan kaki.
Dia menatap bekas luka pedang yang dalam di dadanya, dan jejak ketidakberdayaan melintas di matanya. Wah, kamu menang. Pria itu mendesah, kita bisa pergi ke lantai berikutnya.